Perbincangan soal pemilihan presiden 2024 mulai mengemuka seiring munculnya nama-nama potensial di berbagai lembaga survei. Lembaga Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk Proyek Kandidat Kuat Kandidasi Pilpres 2024. Salah satunya terkait elektabilitas bursa capres dalam simulasi 18 hingga 3 nama. Hasilnya, 3 nama calon presiden Indonesia, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menduduki peringkat teratas bursa capres. Dalam simulasi 3 nama calon presiden Indonesia, Ganjar berada di peringkat atas sebesar 30,6%, Prabowo 26,8%, dan Anies 19,8%. Hasil ini menunjukkan 3 figur inilah kandidat terkuat capres 2024 dengan angka elektabilitasnya. Sedangkan dalam simulasi 18 nama, Ganjar tetap menduduki peringkat pertama sebesar 24,8%, Prabowo 21,2%, kemudian Anies 15,5%. Disusul kemudian terdapat nama-nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono serta Ridwan Kamil. Munculnya nama-nama dalam survei elektabilitas capres ini menambah warna kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Namun, elektabilitas bukan hanya satu-satunya yang dapat mengantar sosok-sosok tersebut bertarung. Lobi-lobi politik, terutama akomodasi yang disediakan oleh partai politik, juga menentukan sejauh mana nama-nama tersebut akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. 3 nama teratas hasil dari Poltreking Indonesia. Kita akan bahas lebih detail dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, yang langsung mensurvei begitu ya. Yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab hasil surveinya. Selamat pagi Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Lama nggak dengan Hanta Yuda nih. Bersua langsung. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Bang Bestari Barus, politisi dari Partai Nasdem. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nggak afdol kalau nggak kita undang juga dari, karena kader PDIP ini menjadi nomor 1, Vi. Kader PDIP jadi nomor 1? Iya. Ya? Oh, okay. Kita sudah kehadiran juga via telepon Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Deddy. Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah baik, sehat. Saya mau ke Mas Hanta, boleh dijelasin dulu Mas, banyak nama yang akhirnya mungkin dicanangkan begitu ya, akan maju dalam Pilpres 2024. 3 nama teratas ini. Kayaknya nggak ganti-ganti ya, mereka-mereka aja gitu ya. Ya, hasil survei gimana? Ya, survei Poltreking Indonesia dengan 1.220 responden ini merekam sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Dari data ditemukannya elektabilitas tertinggi untuk capres ya. Jadi proyeksi capres terkuat di 3 nama itu. Dan memang trennya yang 3 ini stabil, sementara nama di luar 3 ini cenderung stagnan, bahkan ada yang turun. Jadi memang meskipun politik masih dinamis, tapi sepertinya semakin sulit muncul nama baru sebagai capres dari sisi elektabilitas. Yaitu tadi 3 nama, 1 Ganjar Pranowo, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga Anies Baswedan. Tapi selisihnya ini stabil ya. Tadi di prolog TV One sudah kelihatan dari 18 nama, 15 nama, 10 nama sampai 3 nama, itu 3 ini punya jauh jaraknya dan mereka 2 digit. Dan dari 3 nama capres ini juga, kalau kita perhatikan juga mengalami stabilisasi, stabil ya, perolehannya stabil. Itu poin pertamanya dari sisi capres. Dari sisi cawapres kita juga merekam ada beberapa nama. Ada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian ada Ridwan Kamil, AHY, Puan Maharani. Itu 5 besar. Jadi ada 5 cawapres terkuat, ada Khofifah yang ke-6 sebenarnya, ada 3 capres kuat. Itu yang kita munculkan, kita temukan mengaudit persepsi publik. Itu 1. Kemudian kedua, kalau kita perhatikan juga dinamika dari nama-nama yang muncul tadi itu, jangan lupa mereka butuh boarding pass, butuh tiket. Nah, jadi 2 versi kalau bicara terkuat. Ini terkuat dalam persepsi, dalam pilihan publik dari elektabilitas kalau di survei. Tapi kalau terkuat dari sisi tiketnya beda lagi urutannya. Pastilah satu yang tidak perlu berkoalisi lagi adalah PD Perjuangan, yaitu Mbak Puan Maharani. Kemudian ada Prabowo Subianto, kemudian juga ada Airlangga Hartarto dan seterusnya. Nah, satu lagi dari 3 nama jangan lupa kalau diperhatikan survei kami ini kan margin of errornya plus minus. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah 2,9%. Sementara selisih antara Ganjar dengan Prabowo, Prabowo dengan Anies, itu selisihnya tidak begitu jauh.
kisaran 4-6-7%. Artinya kalau 5% itu kan bertemu itu. Misalnya Prabowo dan Ganjar. Ganjar kalau kita gunakan batas bawahnya diminuskan 2,9%, misal Prabowo mungkin dinaikkan 2,9%, cross itu bertemu. Artinya ini 3 nama tapi kompetitif. Kompetitif. Mengingat kompetitifnya apa? Satu, jaraknya tipis, kedua pemilu masih cukup lama, 20 bulan. Meskipun bagi Bang Bestari dan Bang Deddy mungkin udah bulan depan karena harus siap-siap kan, wajar itu dari sisi politik. Bagi kita kan masih 20 bulan. Nah, itu saya kira survei ini memberikan gambaran peta ya kepada publik. Ini rekam persepsi publiknya, tapi juga bisa memberikan kepada partai. Karena partai kan yang punya tiket untuk membuat skema koalisi, jadi masukan begitu. Keterwakilan narasumber pagi ini kalau saya boleh sampaikan mungkin kita fokus ke 1 dan 3 kali Mas Hanta ya. Iya. Ketawa langsung perwakilan yang masih muda dan fresh. Terrefleksikan nggak di poll tracking melalui surveinya itu siapa sih pemilihnya gitu? Ya, kalau kita cross step memang tidak semua ya kita publish karena banyak sekali data. Kalau Ganjar Pranowo jelas basis utamanya adalah pemilih utama dari PD Perjuangan. Karena jelas apa? Itu? Oh jelas, terutama basis utama PD Perjuangan, basis Ganjar itu beririsan. Kita bicara Jawa Tengah saja. Di Jawa Tengah itu ya mutlak suara Ganjar itu kalau di cross step sekitar 75%. Dan disumbang terbesar di PD Perjuangan. Jadi kalau mereka bersatu misalnya, kita di jelang 2024 akhirnya, wah ini terkonsentrasi, terkonsolidasi suaranya. Nah, tapi kalau misalnya ini ya, kita tidak tahu, kemudian mereka tidak bersama, ya kedua-duanya juga dirugikan. Tidak hanya PDIP, kan selama ini bangun PD Perjuangan akan tergerus kalau tidak dukung Ganjar. Sama, Ganjar juga bisa jadi tergerus kalau tidak didukung oleh PD Perjuangan. Gitu cara membacanya. Bagaimana nomor 3? Nomor 3 Anies Baswedan juga sama. Ya, Partai Nasdem termasuk yang banyak dukung, pemilih PKS juga mayoritas ke Anies Baswedan. Nah, itu angka-angka yang saya kira Anies juga prospek ya. Karena kalau kita lihat Anies tapi melorot ya. Kalau bisa kita katakan melorot. Kalau di versi survei saya tidak ya. Tidak, karena jarak survei dari survei sebelumnya mungkin banyak survei ya, dari survei sebelumnya dan survei yang terbaru, ketiga-tiganya tidak ada yang turun, mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, Anies juga saya kira prospek ya, dibandingkan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo adalah mantan capres, sudah cukup dikenal, sementara popularitasnya sudah cukup tinggi. Nah, sementara Anies dan Ganjar ini popularitasnya belum begitu tinggi, artinya ada pangsa pasar, market yang belum kenal mereka, yang bisa disosialisasikan dan seterusnya saya kira. Tapi saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat kan tadi Bang Bestari mengatakan bahwa saat ini hasil survei di mana Anies itu belum didorong oleh partai politik. Nanti mungkin nggak namanya mungkin bisa naik di posisi 1? Ya, pertama tentu kalau sudah dapat dari sisi Anies, Ganjar dan sebagainya, menguatnya kalau mereka sudah punya perahu. Kalau didukung oleh partai, ya punya efek. Oh, akan maju betulan ini Anies atau Ganjar. Ternyata sudah didukung oleh partai itu. Yang kedua, dia dapat insentif dari sisi mesin politik. Mesin politik akan lebih bekerja, karena partai-partai akan bekerja mensosialisasikan Anies atau Ganjar atau Prabowo dan sebagainya. Itu semakin kokoh. Nah, tetapi sebaliknya, partai juga memiliki insentif elektoral, punya dampaknya. Itu teori kotel efek itu. Ketika pilpres dilakukan secara serempak dengan pilpres dan pileg serempak itu, ada figur yang terasosiasi kuat terhadap partai politik, ada pemilih cenderung memilih partainya sang capres. Misalnya Bang Bestari sebagai capres, oh beliau ini Nasdem. Nah, saya preferensi sebagai partainya tidak kuat. Saya pilih partai ini aja, partai yang saya idolakan jadi capres, yaitu Partai Nasdem, kira-kira gitu. Jadi dampaknya itu lebih besar memberikan kepada, misalnya contoh ya, Nasdem mendukung Anies Baswedan. Lalu Anies tidak punya partai, dia terasosiasi kuat adalah Nasdem. Nah, Nasdem akan mendapatkan limpahan elektoral, kecenderungan pemilih datang ke bilik suara. Ganjar pun juga begitu juga Ganjar. Ganjar kalau didukung oleh PD Perjuangan, PD Perjuangan akan mendapatkan dampak elektoral. Tentu PDI sudah punya basis sendiri ya, sendiri. Nasdem juga sudah punya basis sendiri. Tapi ada basis yang bukan tidak terikat kuat dengan partai. Nah, yang tidak terikat dengan partai ini biasanya dia memilih partai si capres yang dia pilih. Misalnya Ganjar, dia semakin banyak ke PD Perjuangan. Sama, PD Perjuangan juga memberikan dampak kepada Ganjar karena mesin politik yang potensial. Tetapi Mas Arief, menurut saya tidak hanya kotel efek yang harus kita milih, efek kerja saja. Semua partai itu sudah punya basis. Misalnya PD Perjuangan tanpa Ganjar pun, Nasdem tanpa Anies pun, mereka sudah punya pemilih loyal. Ini teori party ID. Orang teridentifikasi, mau siapapun capresnya, dia pemilih loyal. Itu satu kelompok. Yang kedua ada split ticket voting namanya. Orang memilih
partai dan memilih figur itu berbeda. Bisa jadi dia pemilih PDIP, misal saja ya, Ganjar tidak didukung PDIP, dia tetap pilih Ganjar, tapi partainya tetap PDI Perjuangan. Dia milih Nasdem, misalnya dia memilih Pak Prabowo, ada juga dia cross begitu. Ada pemilih begitu. Nah, baru yang ketiga tadi Tori kotel efek ekor jas, ada keseragaman. Nah, ini terjadi pada pemilu yang serempak, di mana seorang memilih partai si capres yang dia pilih. Itu kebanyakan. Nah, kemarin itu juga tidak, meskipun banyak Pak Jokowi kan tersebar kemana-mana, terutama ke PD Perjuangan, iya. Kemudian Pak Maruf Amin mungkin ke PKB. Tapi kan semuanya dapat limpahan. Tapi ujung-ujungnya tidak hanya itu. Kita tidak bisa sepenuhnya perolehan partai itu bergantung pada pilihan calon presiden. Tidak otomatis. Berarti kan kalau begitu PD Perjuangan perolehannya bergantung pada capresnya. Nasdem bergantung capres, enggak, ada kerja-kerja politik, ada kerja-kerja PD Perjuangan itu punya basis massa yang kuat. Nasdem, semua partai itu punya. Pengaruh Ibu Mega, pengaruh Pak Surya Paloh. Nah, itu sudah ada. Ditambah memang sekarang tantangannya Pilpres dan Pileg serentak. Karena Pileg dan Pilpres serentak itulah menjadi variabel penting bagi partai-partai untuk mencari capres kuat. Karena mereka khawatir kalah. Kalau kalah berdampak pada partainya. Dicarilah figur-figur kuat. Ya, salah satu instrumen tadi berdasarkan data survei yang akurat, kredibel, yang bisa jadikan bahan untuk menentukan siapa. Saya ke Bang Deddy dulu. 2 calon kah atau idealnya bisa 3 calon? Saya berharap lebih 2 calon supaya kontraksi politiknya tidak terlalu kencang. Pengalaman 2014-2019. Toh ada persyaratan konstitusi lebih dari 50%, nanti kita akan masuk ke putaran kedua. Nah, jadi saya kira 3 poros lebih baik. Dan itu bergantung pada skema. Dan kalau dilihat dari figur, ada gambaran nggak 3 poros itu siapa-siapa saja gitu misalnya? Ya, kalau lihat poros koalisi itu ada 2. Dari 2 macam. Bisa dia berpusar pada elektabilitas figur, kedua pada pemilik tiket, boarding pass, mana yang lebih kuat. Kalau di figur udah kelihatan kan, nama yang kuat ada 3, kemudian cawapresnya ada beberapa nama, nanti dia berkolaborasi, berkelindan dengan pemilik tiket. PD Perjuangan adalah satu-satu partai yang bisa membuat poros sendiri, kemudian ada KIB sekarang sudah cukup, udah 23%. Nah, nanti PDIP dan KIB bergabung, itu saya memprediksi akan 2 calon saja. Tapi kalau berpisah, misalnya PDIP dengan sendiri punya poros sendiri, KIB sendiri, itu potensi ada 3 poros. Porosnya Bang Bestari, Nasdem bisa bergabung dengan misalnya Demokrat, PKS, tapi itu dinamis ya, bisa berputar. Dan antara pemilik tiket partai-partai ini dan figur-figur kuat tadi, itu biasanya bersaling lobby, komunikasi, dan ada faktor kingmaker seperti Ibu Mega, Pak SBY, Pak Surya Paloh, Pak Jokowi, Pak JK, itulah aktor-aktor politik yang saya kira juga mempengaruhi skema koalisi kita ke depan. Masih panjang, Bung. Masih panjang, Bung. Masih 20 purnama. Tapi kita panaskan sejak sekarang ya, gitu ya.